Pagi hari ini, di tengah segala keterbatasan, kami terus dapat beribadah kepada Tuhan. Kami terus membaca, merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kami hari demi hari. Roh Kudus, berikan pengertian kepada kami, pemahaman, sehingga kehidupan kami sebagai orang-orang percaya terus didapati menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Berkati kami semua, baik kami yang ada di dalam gereja ini, ataupun kami yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya ketika kami beribadah, Tuhan Yesus hadir di tengah ibadah kami dan mencurahkan berkat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus, pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Kita akan membaca bersama-sama dua bagian firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan ke-20. Kita akan membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. 3, 2, 1. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Yang berbahagia dari setiap kita yang setia membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Jemaat yang kasih Tuhan, ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di kota Korintus, di sana ada banyak kejahatan, di sana ada banyak kehidupan yang penuh dosa. Mereka bebas melakukan apa saja yang menjadi kehendak mereka. Mereka bebas untuk meluapkan nafsu mereka. Mereka bebas untuk memuaskan hasrat dan keinginan mereka. Karena bagi mereka adalah tubuh itu terpisah dari kehidupan rohani. Tubuh itu jahat. Jiwa itu adalah yang baik, karena itu keinginanmu, jiwamu, hasratmu, itulah yang harus dipenuhi dan dipuaskan. Sehingga tidak mengherankan kalau kita membaca dalam kitab Korintus, di sana ada banyak orang di kota Korintus. Mereka hidup dengan pesta pora untuk memuaskan nafsu mereka, memuaskan hasrat mereka, dan mereka tidak peduli oleh kehidupan orang lain. Yang penting saya puas, saya nyaman, maka saya akan melakukan apa yang saya kehendaki. Karena tubuh itu terpisah dari kehidupan rohani. Sehingga tidak mengherankan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam kuil-kuil penyembahan di kota Korintus, setelah mereka menyembah kepada dewa mereka, setelah mereka beribadah kepada ilah mereka, mereka melakukan percabulan dengan perempuan-perempuan yang disebut pelacur bakti di sana. Karena bagi mereka, kehidupan rohani itu terpisah dengan tubuh. Saya sudah datang kepada dewa saya sudah menyembah dewa saya sudah beribadah kepada Allah saya pasti selamat. Karena itu saya akan memuaskan hasrat saya, keinginan saya, nafsu saya dengan bebas. Sehingga setelah mereka beribadah, bayangkan Bapak Ibu, mereka setelah menyembah dewa mereka, ilah mereka melakukan percabulan dengan tubuh mereka. Mereka hidup dengan bebas melakukan apa yang menjadi kehendak mereka. Hari ini kita menghadapi tantangan yang sama Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di tengah kebangkitan agama-agama, di tengah orang-orang kemudian mulai menyadari akan keberadaan Allah yang Maha Tinggi, mereka melakukan banyak ritual-ritual keagamaan, tapi kita melihat sekarang ini orang pun melakukan apa yang mereka kehendaki sesuka hati mereka demi kepuasan diri. Untuk mendapatkan like, untuk mendapatkan banyak pengikut follower, mereka bertindak, berperilaku, berbuat yang tidak benar, bahkan yang berdosa. Mereka merekam tindakan mereka. Mereka merekam, memfoto perbuatan mereka, mengupload, memperlihatkan kepada banyak orang
untuk mendapatkan like, untuk mendapatkan follower, dan mereka tidak peduli dengan tindakan mereka. Kita bisa melihat ya, untuk mendapatkan follower dan like, ada yang kemudian memberikan sumbangan, tetapi itu penipuan. Yang diberikan bukanlah barang yang berguna, tapi tidak berguna, sampah. Ada orang yang mengupload tindakan untuk membunuh binatang sedemikian rupa, tidak peduli apa yang dilakukan itu adalah benar atau salah. Kalau itu memuaskan hati saya akan lakukan. Bahkan tidak segan-segan ada orang-orang tertentu yang ketika membunuh, mereka merekam, memperlihatkannya kepada banyak orang demi untuk memuaskan hasrat dan nafsu mereka. Karena mereka tidak memperhatikan, tidak mempedulikan kehidupan tubuh mereka, jasmani mereka itu berkaitan dengan kehidupan rohani. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Paulus mengingatkan akan pentingnya kita memperhatikan tubuh kita. Pentingnya kehidupan rohani, pengenalan kepada Tuhan itu mempengaruhi bagaimana kita menjaga, merawat tubuh kita sebagai murid-murid Kristus yang setia. Ada dua hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini tentang bagaimana tubuh itu berkaitan erat dengan kehidupan rohani orang-orang percaya. Yang pertama, kita akan memperhatikan di dalam ayat ke-19, di sana disebutkan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Yang pertama, kita belajar bahwa tubuh itu begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan menciptakan kita manusia dari debu dan tanah, membentuknya menjadi tubuh, dan kemudian Tuhan mengembuskan nafas sehingga manusia itu hidup dan bertumbuh. Tubuh itu berharga sehingga bagian firman Tuhan yang kita baca di sana dikatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kata bait yang digunakan oleh Paulus pada bagian firman Tuhan ini adalah ruang Maha Kudus, di mana Roh Kudus tinggal di sana, di mana Roh Kudus itu mendiami di sana. Bahwa tubuh kita ini adalah milik Allah, tanda bahwa kita orang-orang percaya, bahwa kita menaruh iman percaya kita kepada Yesus Kristus adalah ada ruang di dalam tubuh kita di mana Roh Kudus itu tinggal. Ini menandakan bahwa tubuh itu penting, berharga di mata Tuhan. Bahkan ketika kita mati kelak, tubuh kita, jasmani kita menjadi debu dan tanah kembali. Tapi dikatakan Tuhan akan membangkitkan kita dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan di dalam perikop ini, Paulus mengawali perikop ini tentang makanan. Di kota Korintus, sebagai kota yang besar, ada banyak kuliner yang ada di kota Korintus. Mereka banyak berpesta pora, makan makanan sepuas hati mereka sampai kenyang. Bahkan kita melihat ada pergumulan di tengah jemaat Korintus. Apakah mereka boleh memakan makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa? Mereka juga berbicara tentang adanya orang-orang Kristen yang kemudian ketika sebelum beribadah mereka mengadakan perjamuan makan bersama. Dan di sana disebutkan oleh Paulus menegur ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen kaya yang kemudian membawa makanan mereka untuk orang kaya sendiri, golongan mereka sendiri, berpesta pora untuk memuaskan hasrat mereka, makan mereka, dan mereka tidak memperdulikan saudara seiman yang miskin. Paulus mengatakan segala sesuatu boleh untuk dimakan. Tetapi apakah itu berguna bagi tubuh? Segala sesuatu boleh kamu nikmati. Tetapi apakah itu memperkenankan hati Tuhan?
Paulus mengingatkan kepada setiap jemaat di kota Korintus dan juga setiap kita sekarang. Tubuh itu berharga di mata Tuhan. Dirawat, dijaga sedemikian rupa sehingga kehidupan kita boleh menunjukkan sungguh Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Sepanjang Tuhan Yesus melayani di dalam dunia, Tuhan Yesus bukan saja dia mengajar, melakukan banyak mujizat supaya orang-orang itu bertobat, berbalik kepada Allah. Tapi kita juga melihat Tuhan Yesus memberi makan kepada banyak orang. Tuhan bukan saja mengajar secara spiritual rohani, tetapi Tuhan Yesus juga memenuhi apa yang menjadi kebutuhan jasmani mereka. Bahkan di dalam penghakiman terakhir, Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada orang-orang percaya di dalam Matius 25 ayat ke-34 hingga ke-36, demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Jelas sekali Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan rohani kita tidak terpisah dari tubuh kita. Bagaimana kita memperhatikan kehidupan orang di sekitar kita, bukan saja pertumbuhan iman mereka, tetapi apa yang menjadi kebutuhan tubuh mereka. Sepanjang bulan Agustus ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, memberitakan Injil kepada banyak orang melalui pelayanan kasih kita. Paulus mengingatkan kepada kita, jangan sampai ketika saya melakukan pelayanan Injil, saya ditolak. Kenapa saya ditolak? Karena kita tidak peduli akan kebutuhan jasmani, tubuh orang-orang yang ada di sekitar kita. Adolf Fredrik adalah seorang raja dari Swedia. Dia meninggal tahun 1771 ketika dia mengadakan pesta bersama dengan rakyatnya. Raja Fredrik ketika merayakan sebuah pesta dalam kerajaan Swedia, dia menghindari untuk makan lobster. Dia menghindari untuk makanan-makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi pada saat itu. Dia menolak untuk makan banyak daging yang tersedia di sana. Tetapi ketika hidangan penutup itu dibagikan, Raja Swedia ini suka dengan roti isi krim yang dicampur dengan susu, yang jadi tradisi dalam kerajaan Swedia. Fredrik suka roti isi krim yang dicampur dengan susu, dicelupkan di mangkuk susu. Karena dia suka, maka dia makan dengan sepuas hatinya, sampai disebutkan dia menghabiskan 14 potong roti yang cukup besar, dicampur dengan susu. Tidak lama kemudian, dia mengalami masalah di dalam pencernaannya. Dan kemungkinan besar dia keracunan dan meninggal. Ketidakmampuannya untuk mengendalikan diri, untuk makan, Raja Fredrik kemudian mati karena kerakusannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang nikmat tidak selalu itu baik bagi tubuh kita, ya. Dokter sering berkata kepada kita, apa yang kamu anggap nikmat, apa yang anggap kamu enak, tidak semua itu baik bagi tubuhmu. Maka kendalikanlah dirimu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian diingatkan oleh para dokter, ya, kita punya sakit bawaan, kendalikanlah makanmu,
kendalikanlah nafsu makanmu. Jangan sampai terlalu kenyang. Pilihlah makanan yang sehat, maka kita perlu memperhatikan hal tersebut. Ya. Karena tidak selamanya apa yang nikmat dan enak itu baik bagi tubuh kita. Apalagi kita sekarang ini di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana pemerintah sebagai wakil Allah sudah memberikan protokol kesehatan yang wajib ditaati oleh kita sebagai keluarga Allah. Tapi kita melihat ada sebagian orang, mereka tidak peduli akan protokol yang dibagikan. Aku tidak nyaman, saya tidak nyaman menggunakan masker, saya tidak nyaman menggunakan face shield, dan kemudian tidak mau menggunakannya. Kita tidak peduli akan kesehatan diri kita. Kita tidak peduli akan kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi pagi hari ini kita diajar kembali. Tubuh itu berharga di mata Tuhan. Dirawat, jaga sedemikian rupa. Sehingga kamu dapat memberkati orang-orang yang ada di sekitarmu. Dengan tubuh yang sehat, kamu dapat melakukan banyak hal untuk menolong orang-orang yang ada di sekitarmu. Dengan menjaga kesehatan diri kita, maka orang-orang yang ada sekitar kita pun akan sehat sama dengan kita. Jadi yang pertama, tubuh itu berharga di mata Tuhan. Bagian yang kedua yang kita pelajari di dalam bagian ini adalah ayat ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Yang kedua, kita harus mengingat bahwa tubuh kita ini sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Ketika kita jatuh di dalam dosa, kita adalah orang-orang yang menjadi hukuman Allah, yang layak binasa oleh akibat dosa kita. Kita berhutang dosa kepada Allah. Oleh karena itu kemudian Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tubuh kita yang layaknya binasa akibat perbuatan dosa kita, tetapi kemudian Tuhan Yesus sendiri yang menggantikannya mati di atas kayu salib. Kita sudah dibayar lunas hukuman dosa kita oleh Yesus Kristus melalui tubuhnya yang hancur, melalui tubuh Yesus yang dicurahkan darahnya. Jadi tubuh kita sebagai orang-orang percaya di mana Roh Kudus tinggal, bukanlah milik kita lagi, tetapi milik Yesus yang sudah menebus kita. Paulus dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan sendiri aku yang hidup di dalamku, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Jadi tubuh kita sebagai orang-orang percaya bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Bagian firman Tuhan yang kita baca di awal, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang diperkenan oleh Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kita melihat kaitan erat antara kehidupan rohani dengan tubuh jasmani kita. Kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kita hidup, perilaku kita, perbuatan kita, tindakan kita itu dipengaruhi oleh kehidupan rohani kita. Ketika hati kita, roh kita kosong oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melakukan kehendak bebas kita. Keinginan daging kita sedemikian rupa. Tetapi ketika roh Allah itu tinggal di dalam hati kita, maka kita akan menjauhi perbuatan dosa. Bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 hingga 20 yang kita baca di sana, Paulus menegur akan kehidupan orang-orang Korintus yang mereka di mana menyembah kepada Allah mereka, menyembah kepada dewa mereka, tapi mereka hidup dalam percabulan. Paulus mengingatkan, jauhilah itu, karena tubuhmu
adalah bait Roh Kudus. Maka lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita punya mobil, kita punya motor, dan kemudian motor kita, mobil kita dipinjam oleh sahabat kita, oleh teman kita, apa yang kita harapkan? Ya wis lah, karepmu, gue kebut-kebutan, ya wis kono. Wis rasa dirawat, wis terserah. Apakah kita akan membiarkan teman kita yang meminjam mobil kita, motor kita, kemudian sesuka hati ngebut di jalan, melanggar aturan lalu lintas, bahkan mungkin kemudian serempet sana, serempet sini, tabrak sana, tabrak sini. Apakah itu yang kita kehendaki? Tentu tidak. Ketika ada orang pinjam mobil kita, meminjam motor kita, kita berharap teman kita itu menggunakannya dengan baik, dengan hati-hati. Dirawat ya, diservis ya, dicuci ya, dan gunakanlah dengan baik, sesuai dengan apa menjadi kegunaan dari motor dan mobil itu. Dan kita, misalnya kita yang pinjam, sekarang kalau kita yang pinjam mobil teman kita, motor teman kita, apa yang akan kita lakukan? Tentu juga kita tidak akan sembarangan. Kita akan berhati-hati, kita mempertanggungjawabkan apa yang kita pinjam. Sehingga ketika dikembalikan masih utuh, sama seperti ketika kita meminjamnya. Sekarang saya bertanya Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus menebus kita di atas kayu salib, tubuh apa yang ada di dalam tubuh kita? Roh Allah, Roh Kudus ada dalam tubuh kita, artinya tubuh kita apa? Kudus. Tubuh kita suci. Karena itu jauhilah dosa, jauhilah kejahatan. Kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita hari demi hari. Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Oke, kita belajar untuk mengampuni. Tuhan mengajar kita untuk mengasihi sesama kita, sama seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberikan baju. Ketika aku menjadi orang asing, engkau memberikan tumpangan kepada diriku. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Jadi kehidupan kerohanian itu berkaitan erat dengan tubuh jasmani kita. Ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang kelaparan, khususnya ya di dalam pandemi COVID-19 ini, kehidupan yang makin sulit, yang makin berat, yang tidak mudah kita jalani setiap hari, itu menjadi satu tantangan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita mungkin bisa asik untuk diri kita sendiri. Tiap pagi kita bersaat teduh, kita membaca firman Tuhan. Kita bisa bernyanyi, memuji nama Tuhan. Tetapi apakah kita ingat akan orang-orang yang ada di sekitar kita? Mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang membutuhkan bantuan, mereka yang hidup dalam keterbatasan. Yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam Sinode GKMI, Forum Pendeta GKMI sekarang ini banyak pendeta yang kemudian mereka membagikan video-video yang mereka buat. Dan ini sangat menarik ya. Mereka membagikan video-video itu bukan saja untuk jemaat mereka sendiri,
Mereka berharap video yang diupload ini, video yang dibuat ini, bukan saja memberkati jemaat Tuhan di gereja masing-masing, tetapi kepada banyak orang yang bisa menonton video ini. Maka ada beberapa video saya perhatikan mereka tidak mengutip ayat dengan mengatakan Matius sekian, ayat sekian. Enggak. Ya. Tetapi perkataan-perkataan bijak yang memberikan semangat kepada orang yang membaca, orang yang menontonnya untuk mengalami satu perubahan hidup di dalam diri mereka. Mereka yang putus asa dibangkitkan semangatnya. Mereka yang penuh dengan beban berat, mereka diberikan semangat untuk menjalani kehidupan yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengerti bahwa tubuh kita berharga di mata Tuhan, dan kedua, hidup tubuh kita bukanlah milik kita lagi, tetapi harus mempermuliakan dalam kehidupan kita setiap hari, maka kita ditantang untuk terus-menerus memiliki satu keseimbangan dalam kehidupan kita. Kita mengalami pertumbuhan, kedewasaan rohani, kita mengalami kasih karunia daripada Tuhan, dan bagaimana pertumbuhan rohani dan kasih Tuhan itu kemudian dibagikan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Lihat apa kebutuhan mereka. Lihat apa pergumulan mereka. Dan kiranya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami diingatkan kembali bahwa tubuh kami berkaitan erat dengan pertumbuhan kerohanian kami. Tubuh kami sangat berharga di mata Tuhan. Tubuh kami penting di mata Tuhan, di mana Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kami. Untuk kami rawat, kami jaga sedemikian rupa. Kami tidak memuaskan nafsu kami sesuka hati kami, sekehendak kami sendiri. Tapi diingatkan, apakah itu berguna? Apakah itu seturut dengan kehendak Tuhan? Di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong kami untuk menjaga tubuh kami sedemikian rupa dengan mentaati apa yang menjadi kebijakan pemerintah sebagai wakil Allah. Kami tidak mencobai Tuhan, tapi sungguh kami mau mentaati apa yang menjadi keputusan kebijakan dari pemerintah daerah. Ajar kami ya Tuhan menyadari bahwa tubuh kami bukanlah milik kami lagi, yang berbuat sekehendak hati kami, tetapi hidup kami didapati mempermuliakan nama Tuhan. Kami memperlakukan tubuh kami sedemikian rupa untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang telanjang, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat. Tuhan, tolong kami menjadi alat kesaksian bagi nama Tuhan. Berkati untuk jemaat-Mu GKMI Kenari di dalam kehidupan kami hari demi hari. Bagi kami yang sakit, yang sudah lanjut usia dalam segala keterbatasan, Tuhan sembuhkan kami, pulihkan kami, peliharakan kami. Bagi kami yang hidup di dalam segala pergumulan, kesulitan, beban di tengah kondisi perekonomian yang sulit ini, tapi sungguh kasih karunia Tuhan
memberikan cara yang ajaib untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami hari demi hari. Berikan kreativitas, berikan hikmat, bahkan hati yang saling mengasihi di antara jemaat satu dengan yang lain di tempat ini. Untuk kami saling memperhatikan, kami saling menolong satu dengan yang lain. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka jemaat GKMI Kenari Cabang Margorejo. Tuhan berkati untuk Bapak Pendeta Muda Yusuf Kristanto beserta dengan segenap pengurus dalam menggembalakan, dalam melayani jemaat bersana. Sungguh mereka boleh mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan, dan mereka boleh bertumbuh menjadi jemaat yang terus memberitakan Injil kasih Kristus kepada orang-orang sekitar dan mengalami pertumbuhan, pertambahan menjadi gereja yang dewasa. Kami berdoa bagi Sinode GKMI di dalam setiap program pelayanan masing-masing gereja. Sungguh kami mengucap syukur melalui momen sekarang ini kami dapat melayani bukan saja jemaat-jemaat di gereja kami, tapi banyak orang boleh melihat video-video yang dibagikan itu, memberkati banyak orang, menggugah semangat orang, bahkan terlebih orang-orang percaya untuk terus setia melihat kebaikan Tuhan di tengah segala pergumulan yang kami alami. Berkati berbagai pelayanan gereja-gereja GKMI di seluruh Indonesia. Sungguh kami merasakan sukacita yang besar. Apa yang kami bagikan dalam video-video, baik di YouTube ataupun media sosial lainnya, itu dapat memberkati banyak orang di tengah bangsa dan negara kami ini. Tuhan berkati sehingga ada pemulihan boleh terjadi di tengah bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang hidup di tengah segala kesulitan, pergumulan yang dihadapi. Berikan hikmat bagi pemerintah sehingga setiap kebijakan yang diambil itu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk para tenaga medis, mereka terus bekerja keras di tengah pertambahan penderita COVID-19 yang begitu tinggi. Tuhan berikan kesehatan, pertolongan, sehingga pelayanan demi pelayanan yang dilakukan ada kesembuhan, ada pemulihan. Jagai mereka dari serangan virus ini, sehingga mereka tetap dengan semangat, dengan komitmen yang teguh, terus melayani mereka yang menderita, sehingga ada pemulihan yang boleh terjadi. Mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan hari demi hari yang boleh kami alami. Kami boleh memasuki bulan yang baru, Agustus 2020. Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kami. Kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Baik kami yang ada di gereja, baik kami yang ada di rumah, persembahan-persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati untuk mendukung setiap pelayanan yang ada di gereja ini. Terus bertumbuh menjadi berkat, bukan saja untuk jemaat kami sendiri, tetapi banyak orang yang boleh melihat, mendengar setiap video yang kami bagikan di dalam media sosial. Berkati ya Tuhan, persembahan kami ini kami berikan dengan sepenuh hati kami sebagai ungkapan syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita semua.